Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Untuk kita ini saya sambil berangkat menuju tempat kerja di Wonosalam ya. Di Wonosalam itu dataran tinggi, berada di kaki gunung Anjasmoro. Di Wonosalam itu terkenal duren dan cengkehnya. Nah, itu sudah setiap tahun itu ada event yang namanya duren itu ada event untuk kegiatan yang menunjukkan kearifan lokal, yaitu durennya. Topik yang saya mau bahas pada pagi hari ini, saya bukan orang dinas pertanian lur, saya orang pendidikan, tapi saya concern pada pertanian. Masih ada itu, ada apa? Ada penggiling. Ada penggiling. Nah, ini kan tanaman padi itu sudah rata-rata sekitar 70 hari setelah tanam ya. Sekitar 70 hari setelah tanam. Ya biasanya padi itu ya macam-macam jenisnya, tergantung jenisnya. Ada yang kalau saya biasanya 120 hari usianya setelah tanam itu nanti biasa panen, sehingga nanti sekitar akhir Maret itu baru panen. Ada satu momen yang itu tidak kita kendaki bersama, yaitu panen telat. Panen telat bukan, saya kan biasa saya jual per botol 100 gitu aja ya. Tidak saya kintal, selama ini tidak pernah saya jual kintal, langsung saya jual per botol 100 gitu aja. Itu waktu itu ada ya beli itu ya, tanggal sekian harus sudah dipanen ya, karena dia itu ini naik ke dataran tinggi, nah ini bergerak-gerak karena jalannya ini masih cor-coran ya, coba ada bergerak. Ya saya kembali lagi, sepakati dibeli pada tanggal sekian. Ternyata yang terjadi apa, ketika hari hanya itu tidak segera dibeli. Yang rugi siapa? Dua belah pihak. Alasannya pembelinya ya klasik, ini masih harus ngerit sana sini. Memang dia pedagang besar ya, pembeli besar, berskala besar, sehingga dia punya jadwal-jadwal. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi semuanya rugi. Dari segi penjual ini juga rugi. Ruginya apa? Ya karena otomatis kualitas gabahnya ini menjadi tidak bagus. Ditambah lagi kalau banyak yang rontok-rontok. Nah, kalau banyak yang rontok otomatis kualitasnya tidak bagus karena terlalu tua. Banyak yang rontok otomatis bobotnya itu juga menjadi menurun. Tidak hanya kuantitasnya yang menurun, tapi juga kualitasnya menurun. Itu dari sisi pembelinya ya. Itu karena ya saya tidak mengatakan kesalahan, karena mereka juga harus membuat jadwal-jadwal. Tapi bagi sisi petaninya seperti kami ini itu sangat dirugikan. Bagaimana dirugikannya? Gini, ketika padi itu rontok itu kan kami setelah itu kan segera harus tanam lagi ya, tanahnya diolah lagi ya, diolah mungkin menggunakan mesin rotari atau sudah dibajak, dihaluskan, sudah diolah. Nah setelah itu kan kami biasa menggunakan sistem tanam pindah atau persemaian itu. Di dalam persemaian itu, ketika rontokan itu banyak sekali di dalam tanah yang sebetulnya sudah diolah, sudah dibenamkan, sudah dihaluskan dan sebagainya, sudah seperti itu ya. Ketika rontokan itu tumbuh, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah dia itu bersama dengan tumbuhnya ketika kita melakukan penanaman padi yang baru, katakanlah musim gadu gitu ya, nanti bulan April Mei gitu ya. Apa yang terjadi sehingga Pak, lo kan enak bro, banyak sekali. Bukan gitu ya, bukan gitu logikanya. Di padi itu ada yang namanya sistem jarak tanam. Nah, jarak tanam saya biasa menggunakan
itu kan tujuannya supaya apa? Satu, sirkulasi udaranya itu menjadi lancar di dalam area tanaman tersebut. Ketika sirkulasi udaranya lancar, maka yang terjadi itu ada apa? Adalah di situ tidak lembab. Nah, kalau tidak lembab berarti di situ tidak muncul hama dan penyakit. Yang pertama, penting ini bagi saya juga ini. Yang kedua, ya, ini lur, masih kira-kira 10 menit lagi ya. Ini sekitar perjalanan setengah jam. Harus hati-hati karena ketinggian. Alhamdulillah ini di Wonosalam ini jalannya lurus. Terus yang kedua itu juga matahari tidak bisa langsung, akhirnya tidak bisa leluasa ke dalam area kalau jarak tanamnya itu kacau. Nah, siapa yang membuat kacau jarak tanam? Ya tadi itu tumbuhnya padi-padi tanaman yang tidak kita rencanakan sebelumnya, sehingga jarak tanamnya menjadi kacau. Maka kegiatan penyiangan ataupun matut itu tidak hanya menghilangkan rumput atau gulma tanam pengganggu, ya rumput lah itu, tapi ternyata yang dihilangkan, ternyata yang diosrok di sini istilahnya itu adalah juga tanaman padi yang tadi merusak jarak tanam itu. Ya, kalau jarak tanamnya itu rusak, otomatis pertumbuhannya juga tidak bisa menjadi maksimal. Otomatis kualitas dan kualitas gabahnya juga tidak bisa masuk. Telur ya. Saya kira itu insight pada pagi hari supaya bisa berikan edukasi khususnya pada diri saya ya. Itu ini sudah sampai dekat mana? SMK ya, SMK ya. Tukum ya. Oh belum. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi